Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. وتوكلت على الله وتوكلت على الله ولا حول توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Di sini kami akan baca Al-Hikam bi Mbah Yam Al-Fakhidiyah. Mungkin ada terulang-ulangi bacaannya atau mungkin tertinggal. Ini kami harapkan memiliki buku-buku bisa kita telaah sendiri. Di sini mari sambil mendengar, membaca ini kita hadir berdp-dp pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, merasa membutuhkan sekali kesadaran untuk kita sekeluarga, untuk umat manusia, dan mudah-mudahan umat manusia yang menderita segera diberi kemampuan untuk fafirillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hati dan hati kita terus berdp-dp mohon pada Allah Ta'ala, dan kita sekeluarga, anak cucu kita, tangga, bangsa kita, umat manusia segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak lama lagi umat manusia akan berbondong-bondong kafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu ini kami ulangi lagi karena pentingnya permasalahan ini, dan mari yang telah kita kuasai, benarkah penerapannya telah kita kuasai ya? Mari yang paling praktek yang mujahadah. Pada bulan yang lalu disebutkan barang siapa melihat keadaan makhluk tapi tidak sadar bahwa Allah di dalamnya makhluk atau di sampingnya makhluk atau sebelumnya, sesudahnya. Di sini ada penjelasan melihat makhluk fihi di dalamnya. Ini maksudnya seperti orang bercermin melihat cermin. Tapi yang dimaksud sesungguhnya melihat gambar di dalam cermin itu. Yang dimaksud bukan cerminnya, tapi melihat berdiri di muka cermin kok tidak melihat gambar di dalam cermin, tidak melihat di dalam cerminnya, itu hanya melihat cerminnya. Ya, jelas orang yang kurang terang atau buta penglihatannya. Begitu juga
Jadi mari itu, jadi kita melihat sesuatu tidak sadar, ya. Indahu hampir sama yang dimaksud istilah waqidiyah yang paling gampang, yaitu billah, melihat, mendengar, merasa dan sebagainya, terus sadar bahwa semua itu billah. Yang dilihat ya billah, yang melihat billah, penglihatannya juga billah. Nah, ini sudah belum kita atau ba'dahu, sesudahnya sudah makhluk, sesudahnya ini kok ini pengertian melihat sesudahnya itu yang hampir sama dengan sebelumnya, tapi tingkatannya agak lebih rendah. Artinya begitu melihat makhluk tidak spontan syuhud pada Allah penciptanya, tapi agak sedikit terlambat. Kalau kita ke pasar, waktu di pasar nggak menyelesaikan Allah, waktu depan cermin nggak kelihatan gambar dari cermin itu. Melihat Allah fihi atau indahu, itu istilah billah, itu istilah artinya. Ba'dahu, setelah ke pasar atau ke ladang sudah selesai melihat, kok tetap nggak sadar pada Allah. Ini menunjukkan bahwa hati kita buta para hadirin. Mari kita koreksi, yang sudah tepat kita syukuri, terus kita tingkatkan. Yang masih belum, mari kita sesali kelemahan kita karena dosa-dosa kita, sehingga kita tidak sadar ada Allah Ta'ala. Sakit hati kita, ibarat kita di depan cermin tidak melihat gambarnya di dalam cermin itu. Ini berarti kita hanya melihat cerminnya. Ini kita perlu diusahakan dengan mujahadah dan sebagainya. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanah an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma. Setengah daripada hal yang menunjukkan sifat qahar, kemahakuasaan Allah Ta'ala, yaitu engkau dihijab pandangan hatimu terhadap Allah, dihijab dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak wujud. Kelanjutan dari dawuh di atas sebagai penjelasan, yaitu dawuh al-kaunu kullu dzulmatin tadi. Al-kaunu atau makhluk itu semuanya gelap atau tidak wujud, tapi kok ada istilah hijab atau penghalang. Ini menunjukkan sifat kemahakuasaan Allah Ta'ala. Barang tidak ada tapi ada, artinya menjadi hijab. Hijab yang paling besar adalah nafsu setelah waqidiyah. Dan ini yang harus diberantas. Cara pemberantasannya yaitu selagi masih ada, diarahkan, dimanfaatkan untuk ilya buduni Isawa'idiyah dengan lillah dan billah dimanfaatkan. Tapi kalau sudah tidak bisa dimanfaatkan, harus dibunuh. Artinya apa-apa yang menjadi keinginan, kemauan nafsu, jangan dituruti. Orang kalau belum bebas dari nafsunya atau belum dapat dimanfaatkan, belum dapat memanfaatkan nafsunya untuk istilah
wahidiyah lillah bila rasul bi rasul lil ghasbilos. Tidak mungkin bisa sadar pada Allah Ta'ala. Jadi orang yang belum bebas dapat memanfaatkan nafsunya, tidak mungkin bisa sadar. Kata sadar di dalam kitab-kitab disebut fana. Jadi kata sadar di dalam kitab-kitab disebut fana. Fana dibagi 3 bidang. Fana af'al, fana perbuatan, menyadari bahwa tiada yang berbuat selain Allah, melihat melakukan perbuatan terus sadar bahwa yang melakukan itu Allah. Ya ini sudah maklum, ada alhamdulillah kita para pengamal wahidiyah sudah banyak yang merasakan, tapi masih harus terus ditingkatkan. Kedua, fana af'al, lebur, merasa yang berbuat Allah. Kedua, fana sifat, menyadari bahwa tiada yang berkuasa, yang pandai, yang pokoknya sifat Tuhan, melainkan hanya Allah yang memiliki sifat kebaikan hanya Allah. Ketika fana zat, yaitu la maujuda illallah, tiada yang wujud selain Allah. Jadi seperti yang diuraikan dalam pengajian ini tadi, al-kaunu kulluhu dzulmatun dan seterusnya. Baik kita wahidiyah, insyaallah prinsip ajar lillah billah rasul bi rasulillah wasbilwas itu sudah cukup dan meliputi apa yang kita bahas dalam pengajian ini. Yang kenikmatan yang besar para hadirin. Bahkan alhamdulillah ada pupuk-pupuk berupa amalan salat wahidiyah. Mari para hadirin kita syukuri nikmat dan fadhil Allah yang sangat berharga ini. Yaitu dengan terus usaha memelihara apa-apa yang kita miliki dan meningkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Usaha meningkatkan lahir batin dengan segala kemampuan yang ada pada kita dalam segala bidang pengamalan, bidang mujahadah, bidang penyiaran dan sebagainya. Para hadirin, orang yang sadar istilah di sini suhud pada Allah Ta'ala. Orang yang sadar pada Allah Ta'ala di sisi kul awqatihi lailatul qadar, segala waktunya menjadi lailatul qadar baginya para hadirin. Betapa untungnya orang yang sadar pada Allah Ta'ala, waktunya semua jadi lailatul qadar nilainya para hadirin. Kullu awqatihi lailatul qadar, segala waktunya menjadi lailatul qadar baginya. Ini ketinggian kenikmatan sadar pada Allah Ta'ala. Ada lagi dawuh seperti dalam buku kuliah wahidiyah, insyaallah ada idza hafatil ilahiyatul ilah, idza hafatil inayatul ilahiyah abdan syarat dzarratun min umri tuqawimu alfasanatin. Jika seorang hamba mendapat inayah ilahiyah, maka menjadilah sedetik dari umurnya sepadan dengan ibadah lahir 1000 tahun para hadirin nilainya. Dan banyak lagi antara lain sabda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, khairu ayyamika yaumun tashhadu fi rabbak, sebaik-baiknya harimu, waktumu ialah hari waktu di mana engkau sadar kepada Tuhan. Itu dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi logikanya kebalikannya. Syarru ayyamika yaumun tashhadu fi rabbak, sejak harimu
atau waktumu yaitu hari, waktu di mana engkau tidak sadar, tidak syuhud pada Allah Tuhanmu. Nah ini biasanya itu Sayyidina Ali Karramallahu wajhahu agak panjang ceritanya, yaitu ketika beliau ditanya waktu apa yang paling baik untuk ibadah, beliau menjawab, kebanyakan orang atau ulama manapun juga di jagat timur, di jagat barat, jawabannya sama, yaitu hari Jum'ah atau hari Arafah, atau waktu turunnya Lailatul Qadar, bulan Ramadan dan sebagainya. Kalau menurut saya Sayyidina Ali yaitu tadi seperti di atas tuh. Malah ini ya, tambahan sekalipun hari Jum'ah, tambahan beliau, ma'alif ya Allah, sekalipun hari Jum'ah kalau tidak sadar pada Allah Ta'ala ya, mungkin ada ujub, riya, takabur ya. Kalau orang walaupun hari Jum'ah, hari Arafah atau lainnya, kalau tidak sadar kepada Tuhan malah lebih berat. Dan selain syarru ayamika, selain buruk-buruknya hatimu, orang yang tidak sadar pada Allah, di samping tidak tepat kalau makin bertambah ilmunya, amalnya otomatis senantiasa ujub, riya, takabur lainnya. Membanggakan diri, definisi dari ujub yaitu merasa mempunyai keistimewaan, kebaikan, aku mujahadah, aku sembahyang, kalau begini sekalipun sudah lillah tapi ujub, tidak billah, amal yang begini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Riya memperlihatkan keistimewaannya terhadap orang lain dengan kata ataupun perbuatan, malah kalau perlu memperlihatkan keistimewaannya kepada Allah, enggak sadar, jadi malah berat, takabur. Otomatis ini takabur, melihat kawannya tidak sembahyang, tidak mujahadah, aku mujahadah, lalu dia merasa mujahadah, itu lebih ya itu lebih baik pada nganggur. Kalau begitu saya lebih baik daripada dia. Ini namanya takabur. Otomatis banyak perbuatan hati, istilah orang Jawa, unek-unek, yang kalau tidak disertai kesadaran billah otomatis jub, riya atau takabur, sekalipun hanya ngenangen para hadirat. Itulah keburukannya yang sangat terkejam. Selain itu, menyalahgunakan makhluk ciptaan Allah itu supaya digunakan menjadi cermin. Dia tahu dan sadar pada Allah Ta'ala dari makhluk itu. Sebab kalau tidak ada makhluk sekalipun dia tahu Tuhan, tapi bukan dari dalam makhluk, ini negatifnya. Orang makin banyak makhluk yang dilihat, makin banyak pengalamannya, makin banyak apa yang ditanggapi, otomatis makin banyak kesadarannya kepada Tuhan dari lewat makhluk-makhluk yang ditanggapi itu. Selain itu lagi, yang sewu, Allah Ta'ala menciptakan makhluk, diperuntukkan manusia. Manusia diciptakan ila liya'buduni. Di samping lillah harus billah. Tidak mungkin orang mengabdikan diri kok tidak tahu siapa
kemana saya mengabdikan diri? Ya tidak mungkin dan tidak boleh jadi. Dia tidak tahu. Orang mengabdikan diri paling tidak harus tahu. Itu tidak boleh disebut mengabdikan diri. Itu, kalau tidak tahu, mari lillah billah, ini sungguh fadhil yang bersekali pada kata itu. Otomatis dia menyalahgunakan kalau tidak lillah billah, tidak mengucapkan apa resep dari Tuhan. Ya, mari kita syukur Allah di akhir zaman ini menurunkan cara yang mudah lillah dan billah Rasul. Fakulu nafasin khasal min ghairi dilalatil ma'rifah wa isyaratit tauhidi ala bisyaratil istirar fawa mayyitun wa sahibuhu mas'ulun anhu. Maka segala nafas ambekan, nafas yang hasilnya tidak menunjukkan kesadaran kepada Allah dan isyarah tauhid dengan sungguh-sungguh, dengan darurat artinya sungguh-sungguh, otomatis maka nafas yang mati tidak hidup nafasnya. Wasihibuhu wasahim mas'ulun anhu, dan orang dimintai pertanggunggan jawab besok pada yaumul kiamah. Karena nafsu itu ambekan, nikmat harus disyukuri. Syukurnya yaitu tadi seperti atas pada itu. Alhamdulillah, mari wahidah ini sepanjang sejarah kehidupan kita ada target, yaitu ilali abuduni, ikhlas dan seterusnya, dicipta sebagai sebaik-baik ciptaan Allah, tapi ternyata kita jauh daripada itu para hadirin. Dan selama ini kita tidak merasa, tidak usaha menyesuaikan diri apa yang dirancang Allah ahsana fit taqwim itu sendiri para hadirin. Kadang-kadang tawak kita dikit digerakkan Allah, rajin ibadah, justru kita salah gunakan seolah-olah kemampuan kita sendiri para hadirin. Tidak sadar itu yang menciptakan, menggerakkan Allah. Kadang-kadang ujub, riak, macam-macam. Alhamdulillah para di akhir zaman ini kita tidak tahu apa-apa oleh Allah Ta'ala, diberi kesempatan merasakan lillah billah Rasul itu para hadirin. Secara teori mudahnya sistem penerapan singkat padat dan nilai lillah billah Rasul itu, sehingga kita merasa diberi kesempatan merasakan keindahan yang dibaca Al-Hikam ini para hadirin. Para hadirin yang kami hormati, mari kenikmatan ini kita syukuri. Banyak kenikmatan-kenikmatan dalam rangkaian sholat wahid dan ajan ini. Itu. Selama ini tidak ada solusi, tidak ada penyesuaian, tidak ada usaha. Tahu-tahu kita oleh Allah diberi kenikmatan memperjalankan ajan faqidah lillah bil rasul, merupakan perjalanan apa yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila liya'buduni, bahkan sebaik-baik ciptaan Allah, termasuk diberi doa-doa. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah, merupakan sikap perjuangan penyesuaian apa yang dirancang oleh Allah itu sendiri.
tidak mungkin sebagai ciptaan Tuhan tidak memiliki ketenggelaman hati ke dasar samudra kesan Allah, tidak mungkin para hadirin. Maka nilai tauhid kita, kesadaran tauhid kita, antughriqana fi lujjati bahril wahdah, dilengkapi asma-asma'nya, ya wahid, ya ahad, duh zat yang maha satu, ya maha esa, ya wajidu, ya jawa, duh zat yang maha menemukan kesadaran hati ini pada apa yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menemukan cara yang lebih efektif dalam realisasi apa yang dirancang oleh Allah Ta'ala itu. Di samping sholawat, tawasul, nas'aluka Allahumma bihaqqihi antughriqana fi lujjati baril wahdah. Kita bersolawat, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita diperintah bersolawat, maka kita bersolawat para hadirin. Kita dirancang oleh Allah, maka kita diberi cara, lillah bilal rasul, diberi doa, ya Allah aku memohon kepadamu dengan tawasul, haknya beliau yang kau cipta sebagai penghubung rahmat bagi alam semesta, termasuk kesadaran fafirillallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kemampuan kita para hadirin, tapi ini langsung Allah Ta'ala sendiri para hadirin. Betapa yang kita ini sungguh begitu tingginya nilainya. Ini bukan kemampuan kita para hadirin. Coba mari kita amati hadis qudsi Mas dan kurang lebih. Pada waktu itu sahabat pada salam para malaikat tentang ikhlas aja langsung Allah beri bersabda, maksudnya kurang lebih, ikhlas itu sirri, setengah daripada siriku Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kuletakkan di hati hambaku yang kucintai para hadirin. Ikhlas ini secara teori mudah sekali, yang sulit ini kekalnya dalam hati. Kalau kita merajakan 10 detik, 15 detik, kita bisa ikhlas para hadirin secara teori. Istilah tauhid, Allah memberi kesempatan Bani Adam, memuliakan Bani Adam, di antaranya adalah diberi kesempatan, diberi ikhlas hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ikhlas itu siriku Allah yang kuletakkan di hati hambaku yang kucintai. Jadi macam itu ikhlas bukan kemampuan manusia, walaupun itu rohani yang diberi pada manusia, tapi dia siri Allah. Kalau siri Allah berarti kemampuan Allah sendiri para hadirin. Maka di sini pertama-tama kita oleh Allah lihat ma'rifah dia diluruskan hati ini di dalam mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh lillah dan billah. Bagi tadi di dalam buku Al-Hikam ini bahas tauhid, kesadaran, kefanaan, alhamdulillah wahidiyah mencakup semua itu para hadirin dengan mudah sekali para hadirin. Mari kita syukur dan mari kita tingkatkan, dan mari kita menyesal kemampuan kita masih banyak yang belum kita syukuri untuk situ para hadirin. Mari untuk kita, keluarga kita, bangsa kita, umat manusia, mari kita mohonkan mudah-mudahan segera Allah memberi kenikmatan pada mereka, fadhol para hadirin, sehingga tidak lagi sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih, Islam pertama gilang gemilang di tengah surut, nanti di akhir zaman gilang gemilang lagi. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan itu semuanya para
Ya Rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musri'in billahi tiyyatil rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirtawatina qarib ali bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Mari para hadirat, kita sebagai kebanyakan pengamal para tokoh-tokoh ini belum memahami wahidiyah. Kami harapkan siapa yang mendengar suara ini menelaah dan ajarannya, dan mari ada hal yang kurang plong bisa datang di gedung ini untuk kita saling menerima dan memberi. Dan insya Allah kita di wahidah ini bersama-sama, sama-sama bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bendera Mbah Yai barang hati-hati. Dan Rasulullah betapapun tidak populer istilah gudal murid, tapi sahabat para hati-hati, memberi kesempatan perkembangan keluasan cakrawala akidah dalam hati ini, tauhid kita ini, sehingga berpadu dengan yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Di sini tadi dalam bahasan Al-Kafi tadi, barang siapa yang melihat keadaan tidak melihat Allah di dalamnya, atau tidak melihat Allah di sampingnya, sebelumnya, sesudahnya, kok tidak sekali, maka itulah hati yang buta. Para hati-hati. Ini solusinya adalah itu sudah cukup mencakup para hati-hati. Sedikit kami ulangi tentang Orian setelah melihat makhluk. Barang siapa melihat makhluk tidak melihat Allah sesudahnya, yang terlambat. Pas melihat makhluk tidak sadar pada Allah, setelah kepungkur atau terlambat baru sadar. Ini melihat Allah sesudahnya. Ini lain sebelumnya tidak melihat Allah sebelum melihat makhluk. Ini contohnya tadi di dalam buku ini, orang yang jazab, ditarik hatinya, boleh dikatakan acan hanya Allah. Ini orang jazab. Sebelum melihat keadaan dia sudah melihat Allah Ta'ala. Namun alhamdulillah wahidah ini ada yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Kelihatannya sederhana, memberikan hak pada yang berhak, tapi sungguhnya itu sesuatu yang sungguh luar biasa. Karena itu perjalanan Tuhan, sebagaimana sabda Nabi kalau nggak salah, innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah itu melihat sesuatu, memberikan hak pada yang berhak. Melihat memberikan hak pada yang berhak, maka sadar, fana af'al, sifat dan seterusnya tadi. Ini istilah kitab fana dari nafsunya. Misalkan fana sifat, manusia diberi sifat tapi lebur, sadar yang punya Allah, sifat baik, sifat melihat, sifat punya Allah. Fana af'al, misalkan perbuatan, dari dirinya lebur, yang kelihatan af'al Allah, walaupun dia yang berbuat lebur daripada dirinya. Mungkin dia seorang alamah,
fana lebur, yang punya ilmu hanya Allah. Walaupun dia kelihatannya memiliki perbendaharaan pengetahuan, sadar, lebur, fana ke Allah, kembali pada aslinya, sadar, lebur dari nafsunya dalam bidang af'al, bidang ilmu, bidang sifat. Kemudian tentang jazab, tadi dalam pengajian ini dibahas beberapa waktu yang lalu. Jazab ini ditarik hatinya oleh Allah. Kelihatan yang lainnya Allah, acaranya hanya Allah, lain tidak. Semua tidak menjadi acara. Nah ini karena tidak ada azan yukti kullahi haqqah. Ini kadang orang tidak normal. Tidak normal. Tapi kalau dia yukti kullahi haqqah, sungguh betapa indahnya. Seperti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya ditarik oleh Allah sehingga hanya Allah berpadu dengan yukti kullahi haqqah. Sebagai tahalluk bi akhlaqillah atau kullahi haqqah. Kalau kita yukti kullahi haqqah dengan soal anfa, maka normal, tetap kehidupan sesuai dengan norma kehidupan ini para hadirin. Tapi kalau tidak yukti, mungkin ditarik hatinya kita tidak normal, orang jazab. Ya baik tidak, tapi tidak sempurna. Ya kan mari kita syukuri ajan kita ini semuanya fadl Allah. Allah membaiki umat di akhir zaman ini lewat melalui salat waqidiyah. Nah di sini yang diberi kemampuan oleh Allah mampu menerima, yang punya adab tata krama. Di antara tata krama yang paling pokok adalah sabda Allah dalam Al-Quran begini: sesuatu yang menimpa dirimu berupa kebaikan sandal dari Allah, buruk dari nafsumu. Ini adab yang pokok dalam pengabdian pada Allah. Tahu Allah, ya semua Allah yang baik itu dari Allah. Tahu dirinya sebagai hamba, dosa salah saya. Nah inilah para hadirin. Ini tidak mudah secara teori. Kita melihat kebaikan timbul dari Nabi kita, sadar dari Allah, dari Mbah Yai dari Allah, dari Ros, dari siapapun, ulama, ustadz, kiai dan seterusnya, sadar dari Allah. Kalau belum, ini nyingkur Allah para hadirin. Ya, walaupun nggak salah, mungkin ini nggak sempurna. Dia melihat kebaikan dari nabinya, tapi tidak kelihatan Allah. Ini tidak sempurna. Tuh. Melihat kiainya, ustadznya, ulamanya, melihat orang tuanya, gurunya, bahkan kebaikan dari diri sendiri nggak melihat Allah, nggak kurasai dari Allah, itu tidak atau kurang beradab. Kalau kita misalkan lilghos bilghos, mengapa kita hubungan pada ghos? Mengapa kita pas salat assalamu alaika ayuhan nabi, bukan alaihi, bukan, tapi alaika engkau wahai nabi. Kembali pada bab ikhlas tadi. Ikhlas itu siri setengah daripada sirku Allah yang kuletakkan di hati hamba yang ku cintai. Kita semua ini ada kesempatan keletakan ikhlas dari Allah, siri Allah dan itu. Namun kita tidak mau menerima anugerah begitu besar para kan sekalian. Padahal kita semua mampu walaupun 10 detik, 15 detik para kan sekalian. Ya memang kalau 1 menit kabur, apalagi 1 jam. Tapi kalau 10 detik, 11 detik, 15 detik bisa. Alangkah indahnya hidup ini. Bila kehidupan itu pasarnya, ladangnya, kantornya, kampusnya, istirahatnya diawali dengan ikhlas, ya 10 detik, 15 detik, hanya fokus ingat Allah semata-mata, lain tidak, hanya lillah semata-mata, lain tidak, merasa alam semesta dirajamkan Allah, bisa barang tidak.
Dan ini bukan kemampuan kita, tapi itu siri Allah diberikan pada hati. Hambaku yang kucintai, sabda Allah dalam hadis qudsi itu. Para hadirat, kalau kita dengan orang yang ikhlas, kita yang terjadi mendengar wong kang saleh kumpulono, tidak bisa ikhlas sesungguhnya, lahir batin tanpa memiliki tauhid. Para hadirat, para hadirat, kita ini ada kemungkinan mendapat ciri Allah, dicintai Allah walaupun sebuah detik, yaitu ikhlas tadi. Kita bisa bayang betapa indahnya, apalagi ikhlasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa siri-siri Allah dalamnya, betapa siri Allah yang diletakkan di beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa ku cintai Allah pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menggambarkan ikhlas itu siriku Allah yang kuletakkan di hati hambaku yang kucintai. Betapa nilai siri Allah yang diletakkan pada Mbah Yai, dan lebih-lebih terwujud aja wahidah dan ajan ini, para hadirin. Dan betapa tinggi ku cintai Allah pada beliau itu, para hadirin. Mari para hadirin yang kita hormati, yang mudah-mudahan kita dapat mensyukuri nikmat yang di akhir zaman ini. Saya teringat beliau Mbah Yai dulu pernah beliau menyampaikan tentang subur makmur, gemah rifah Ciawi. Ini sering menjadi orang tua itu. Beliau menceritakan orang-orang dahulu, kemudian beliau mengomentari yang subur makmur bukan hanya materi, nanti imannya orang di akhir zaman akan subur makmur, para hadirin. Akan subur makmur imannya orang di akhir zaman ini, para istilah Rasulullah, nanti Islam gilang di akhir zaman ini. Setelah banyak menceritakan, beliau mengomentari itu tidak datang begitu saja, ada perjuangan, ada perjuangan. Ya mudah-mudahan kita jadi perintis-perintis terciptanya gilang yang di akhir zaman, semengamini pada itu. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wa nguzur ilayya sayyidi binadra usilatil hadratil alim ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salam zallat wa zallat hilati fi baladati kutbiyati ya sayyidi wal ummah ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il wal ali wa ja'alana ma muslimin bil wahidiyati ya Rabbana ighfir ya sayyidi tawatina qariba li bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kita, dosa yang kita taubati. Mari kita saling maafkan satu dengan yang lainnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita oleh Allah diberi kemampuan mensyukuri nikmat yang besar di akhir zaman ini, para hadirin, dan mau nolong saudara-saudara kita yang masih jauh belum merasakan ini, para hadirin. Ya mudah-mudahan pengajian akad pagi ini benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu. Membawa manfaat masalah barokah fitni wa dunya wal akhirah. Mudah tidak lama lagi kita umat manusia segera kembali berbondong berfafir ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya pengajian cukup sekian, waktu dan tempat kami persilakan jamaah Waidah Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairalana. Rabbun karim wa anta dzu khulqin adzim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal wausu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Anzur ilayya sayyidi binadur musilatil hadratil aliyah. Amma ba'd. Nansew panggontam syekhina wa murabbi rohina Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Ma'alif salawat wahidiyah Qattasallahu sirah wa radiyallahu an. Senantiasa kita hormati, kita derei, kita muliakan kepangkuan Hadratul Mukarramah Mbah Nyai Sofia Ummul Wahidin radhiyallahu anha beserta keluarga yang kami muliakan. Kepangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid Sohibul Miladiyah yang senantiasa kita hormati, kita derei, kita muliakan. Al-Mukarramah Ibu Nyai beserta keluarga yang kami muliakan. Para bapak ibu personil jamaah Wahidiyah Miladiyah Pusat, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, desa-desa, serta imam-imam jamaah yang kami muliakan. Para santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Gedung Miladiyah yang kami muliakan. Hadirin hadirat minal mujahidin wal mujahidat beserta pengajian ahad pagi Al-Hikam bagi yang ada di Gedung Lo ataupun yang melalui live streaming dimanapun berada yang kami muliakan. Kesempatan yang penuh barokah ini perkenankan pribadi kami dan seluruh pengamal salat wahidiyah ikut-ikut di belakang beliau Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid menyampaikan puja-puji syukur kehadirat ilahi wa rabbi biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi siang hari ini kita masih diperkenankan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengikuti pengajian kitab Al-Hikam ahad pagi. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang sudah kita terima ini senantiasa mutawamah istiqomah min hadisah al-mubarakahatil akhirah amin amin ya rabbal alamin. Sanjungan salawat dan salam yang seindah-indahnya kita haturkan ke pangkuan beliau sahibus syafa'ah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Salam ikraman wa ta'diman wal mahabbah. Semoga kunjuk katur ke pangkuan para ahbabillah, para wali-wali Allah min awalihim ila akhirihim, khususan khosoh lahadati usiada zaman radhi'an, dengan senantiasa penuh harap semoga beliau-beliau yang kita sebutkan di atas tadi, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa usiada zaman radhi'an, senantiasa berkenan mencurahkan syafaat, tarbiyah, dukungan doa restu kepada kita bersama, sehingga acara yang sudah kita laksanakan wabil khusus pada pagi siang hari ini benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, membuahkan kemanfaatan di segala bidang, khususnya kesadaran kita, perjuangan kita, fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat peserta pengajian akad pagi Al-Hikam yang kami muliakan, menyampaikan dari jamaah Wahidah Miladiyah Pusat beberapa pengumuman yang sifatnya mengulang dan mengingatkan kembali, yaitu yang pertama, pada tanggal 18 November Sabtu malam Ahad akan dilaksanakan mujahadah rubu usanah jamaah Wahidah Miladiyah Kabupaten Kota Malang yang bertempat di Masjid Jami Al-Mustafa, Jalan Haji Mustafa, Kerajaan Barat, RT 7 RW 8, Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Insya Allah fatwa amanah akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid
Kemudian pengumuman yang kedua, tanggal 25 November 2023 Sabtu malam Ahad akan dilaksanakan mujahadah nisfus sanah Jamaah Wahidah Miladiyah Balikpapan, Kalimantan Timur. Insya Allah fatwa amanah juga akan disampaikan oleh beliau Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Yang ketiga, tanggal 28 November 2023 hari Selasa malam Rabu, Jamaah Wahidiyah Miladiyah Kabupaten Banyuwangi akan melaksanakan mujahadah rubu sanah yang bertempat di rumah Bapak Kiai Satori, Sangon, Banyuwangi. Kemudian yang keempat, masih di bulan November, tanggal 25 November juga akan dilaksanakan mujahadah rubu sanah Kabupaten Probolinggo yang bertempat di rumah Bapak Sidi, Jalan Kapiten Saru, Desa Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, Kabupaten Probolinggo. Kemudian memasuki bulan Desember, tanggal 2 Desember, Jamaah Wahidiyah Miladiyah Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan mujahadah nisfus sanah yang bertempat di Aula SMPN Delangu, Jalan Raya Pacet nomor 20, Segunung, Kecamatan Delangu, Kabupaten Mojokerto. Fatwa amanah akan disampaikan beliau Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Kemudian pada tanggal 7 Desember kepada seluruh jamaah pengamal sholat wahidiyah dimanapun berada untuk melaksanakan mujahadah ulang 40 hari dengan menggunakan aurat lembaran dengan niat menyongsong mujahadah kubro dalam rangka memperingati dan menghormat Isra Mi'raj beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan haul Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Setelah bacaan Allahumma barik dan seterusnya ditambah dengan bacaan wa fi hadhil mujahadatil kubra ya Allah sebanyak 7 kali. Kemudian setelah memasuki bulan Rajab atau pada tanggal 13 Januari 2024, bacaan wa fi hadhil mujahadatil kubra diperbanyak sebanyak 17 kali. Dan seluruh aurat mujahadah mulai tanggal 7 Desember ketika mulai mujahadah ulang 40 harian, seluruh aurat mujahadah untuk ditambah dengan wa fi hadhil mujahadah kubra 7 kali, baik mujahadah yaumiyah, mujahadah usbu'iyah dan seterusnya. Yang ketiga, di bulan Desember pada tanggal 9 Desember tahun 2023 akan dilaksanakan mujahadah rubu sanah oleh Jamaah Wahidiyah Kabupaten Kediri. Demikian agenda kegiatan di bulan November dan Desember. Kemudian yang terakhir kami sampaikan berita duka, telah meninggal mendahului kita bersama Bapak Dr. Andes Aminuddin bin Ahmad Roni dari Jamaah Wahidiyah Miladiyah Balikpapan. Yang kedua, Ibu Titik Heriani Suci Rahayu binti Samsi Darmo Harjono dari Jamaah Wahidiyah Miladiyah Balikpapan juga. Kemudian mari kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang hari ini dan mulai kemarin mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
segera dibukakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan yang terakhir, mari kita mohon doa restu pangkuan beliau Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Mudah-mudahan acara-acara yang akan kita laksanakan, acara-acara yang akan dilaksanakan oleh Jamaah Wahidiyah di berbagai tingkatan, dan beliau yang telah mendahului kita benar-benar diampuni dosanya, ditingkatkan amal kebaikannya. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi atilana wa aslahu arhaw atrikna faqad zalam da'bata rabbil laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarta kuntus asan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamallah alaika rabbini bi'idnillah anzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'at tarbiyah wa min ghosiyati zaman anatur wa barakah wal karmah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirat dari pusat mereka perhatikan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kulli lamqati wa nafasin bi'atati ma'lumati la yuwafi dhatan tati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kulli lamqati wa nafasin bi'atati ma'lumati la yuwafi dhatan tati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kulli lamqati wa nafasin bi'atati ma'lumati la yuwafi dhatan tati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kulli lamqati wa nafasin bi'atati ma'lumati la yuwafi dhatan tati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kulli lamqati wa nafasin bi'atati ma'lumati la yuwafi dhatan tati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kulli lamqati wa nafasin bi'atati ma'lumati la yuwafi dhatan tati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kulli lamqati wa nafasin bi'atati ma'lumati la yuwafi dhatan tati. Allahumma kama anta sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'adu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an tughrikana fi lujjati baril wahda atala nara wa la nasma wa la najita wa la nuhisa wa la nataharaka wa la naskuna illa biha.
وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله اللهم كما أنت صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وأهله أسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بار الوحدة ولا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله اللهم كما أنت صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وأهله أسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بار الوحدة ولا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله يا شافع الخلق صلاة وسلام عليك نور الخلق هادي الأنهار وأسأله وروحه أدركني وقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك وإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق صلاة وسلام عليك نور الخلق هادي الأنهار وأسأله وروحه أدركني وقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك وإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق صلاة وسلام عليك نور الخلق هادي الأنهار وأسأله وروحه أدركني وقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك وإن ترد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث السلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بن هدرة وسيلتي للخطرة العلية يا أيها الغوث سلام الله
عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بن هدرة وسيلتي للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بن هدرة وسيلتي للحضرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامه ضلت وضلت هلتي ببلدتي أثبيتي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامه ضلت وضلت هلتي ببلدتي أثبيتي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاة عليك مع سلامه ضلت وضلت هلتي ببلدتي أثبيتي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا رب اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله واجعل لنا مع مسلمين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سر تواتنا قرب أهل بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله واجعل لنا مع مسلمين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سر تواتنا قرب أهل بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله واجعل لنا مع مسلمين بالوحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سر تواتنا قرب أهل بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجتة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجتة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجتة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي